Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi saya berada bersama dengan anak yang berprestasi, anak yang saat ini membanggakan keluarga maupun membanggakan sekolah maupun membanggakan Kecamatan Amerasi Selatan dan juga Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di sebelah kanan saya ini sebentar dia akan memperkenalkan nama secara detail. Ya. Iya, memperkenalkan nama secara detail, tapi perlu ingin saya gambarkan sedikit pemirsa Suara Harapan bahwa Angelus, anak yang berprestasi ini sejak 2023 hingga di 2025 kurang lebih prestasi yang telah ia raih sebanyak 28 prestasi. Dari 28 prestasi ini sejak 2023, 2024 hingga 2025. Nah, di 2025 menarik. Baru memasuki bulan yang ketiga di tahun 2025 dia telah berhasil kemarin memenangkan atau mendapatkan medali perak Olimpiade Sains tingkat SMA. Dia baru SD kelas berapa, Dek? Kelas 6. Kelas 6 tetapi sudah mengikuti O2SN Fisika tingkat SMA seluruh Indonesia dan dia mendapatkan perak dan barusan saja keluar dia mendapatkan medali emas di bidang apa dulu? Kedokteran. Di bidang kedokteran. Sebentar dia akan menjelaskan secara detail kepada kita. Boleh tahu adik punya nama siapa dan asal SD? Silahkan nama lengkap. Nama lengkap saya Angelus Syukur Teguh Timuniti. Saya sekolah di SD Negeri Burain 1. Umur saya 12 tahun, saya kelas 6. Wow, umurnya 12 tahun baru memasuki kelas 6 di SD Burain. Angelus biasa dipanggil keseharian, Ya. Ya, kasih senyum yang paling manis dulu. Oke, ya. 28 prestasi telah Angelus raih. Ya. Ini prestasi sejak kapan Angelus dapat? Sejak tahun 2023, sejak saya kelas 4. Dari kelas 4, Angelus sudah dapat prestasi penghargaan. Yang pertama, Lomba Viso Internasional, saya meraih medali perunggu. Yang kedua, saya mengikuti lomba OSNAT, saya di bidang fisika, saya meraih medali perak. Yang ketiga, lomba kesan, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMA. Yang keempat, saya mengikuti lomba KS2N. Saya meraih medali emas di bidang matematika. Yang kelima, saya meraih medali emas di bidang matematika tingkat SMA. Yang keenam, saya meraih medali perunggu di bidang matematika jenjang SMA. Yang ketujuh, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMP. Yang kedelapan, saya meraih medali perak bidang matematika jenjang SMA. Yang kesembilan, saya meraih medali emas di bidang matematika jenjang SMP. Yang ke-10,
saya meraih medali emas di bidang matematika jenjang SMP. Yang ke-11, saya meraih medali emas di bidang matematika jenjang SMP. Yang ke-12, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMP. Yang ke-13, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMA. Yang ke-14, saya meraih medali perunggu di bidang matematika jenjang SMA. Yang ke-15, saya meraih medali perunggu di bidang matematika jenjang SMP. Yang ke-16, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMA. Yang ke-17, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMA. Yang ke-18, saya meraih juara 1 di bidang SD, di jenjang SD di bidang matematika. Yang ke-19, saya meraih juara 1 di bidang IPA di jenjang SD. Juga ada piala-piala yang saya raih, yaitu piala yang pertama, saya meraih piala di perak bidang matematika jenjang SD. Yang kedua, piala yang saya meraih juara 1 di bidang matematika jenjang SD. Yang ketiga, saya meraih medali juara 1 di bidang sains di jenjang SD. Yang keempat, saya meraih juara 2 di bidang matematika jenjang SMP. Yang kelima, saya meraih medali perak di bidang SMP. Yang keenam, saya meraih medali perak di bidang matematika jenjang SMP. Yang ketujuh, saya meraih juara harapan 3 di bidang matematika jenjang SD. Selain piala, saya juga mendapatkan 28 medali, yaitu yang pertama di lomba kesan saya meraih medali perak. Dan di tahun 2025 ini saya meraih medali matematika internasional. Saya meraih medali bronze di bidang matematika jenjang SMP. Dan yang kedua, saya meraih medali perak di jenjang SMA di bidang fisika. Dan yang ketiga, saya meraih medali emas di bidang kedokteran jenjang SMA. Saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti ujian dengan belajar, berdoa, dan dukungan dari orang tua dan guru. Apa mata pelajaran favorit dari Angelus? Matematika.
dan kedokteran. Oke, selain kegiatan di sekolah, di luar sekolah, apa yang Angelus sukai? Belajar di rumah. Di rumah belajar ya. Nah, bagaimana Angelus bisa mengatur waktu untuk belajar di luar sekolah? Keluar sekolah itu saya makan sambil belajar. Selesai belajar dan makan, saya istirahat. Selesai istirahat, saya belajar. Belajar ya. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mendukung keseharian, baik belajar dan juga prestasi? Orang tua saya menyemangati saya dengan cara suruh saya untuk mendaftar di lomba-lomba dan juga memberi dukungan dalam doa. Apa yang ingin Angelus harapkan dari orang tua untuk mendukung pendidikan ke depan dari Angelus? Apa yang Angelus mau minta dari orang tua? Dukungan dan selalu menyemangati saya. Oke, Angelus, apa yang ingin Angelus capai di masa depan? Yang ingin saya capai, saya ingin menjadi dokter. Angelus bercita-cita ingin menjadi dokter ya? Ya. Oke. Apa pesan dari Angelus untuk teman-teman Angelus, untuk adik-adik Angelus, baik di Amarasi maupun di Kabupaten Kupang, bahkan di NTT, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Apa yang ingin Angelus mau sampaikan? Tetap semangat belajar, rajin berdoa, dan turuti nasihat orang tua. Baik, pemirsa, kita telah mendengar wawancara secara eksklusif saya bersama dengan Angelus Niti, bagaimana dia sudah menyampaikan, memaparkan kepada kita semua bagaimana ia bisa mendapatkan hasil yang cukup fantastis, dan ini mencatatkan sejarah di Kabupaten Kupang. Kurang lebih 28 prestasi telah ia dapati melalui perjuangan yang tidak instan, perjuangan yang sangat keras. Tentu yang paling kunci keberhasilan adalah dalam diri Angelus, bahwa ketekatan dia untuk terus belajar tidak pernah pudar. Dan yang kedua yang perlu kita dapatkan dari hasil ngobrol pintar bersama dengan Angelus adalah bagaimana peran orang tua yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menginvestasikan masa depan bagi Angelus. Dan terbukti hari ini kita boleh dengar bersama, nonton bersama, lihat bersama bahwa dia di usia berapa tadi? 12. Usia 12 di kelas 6 SD, prestasi yang ia dapati bukan hanya tingkat SD tetapi juga tingkat SMP, bahkan tingkat SMA. Bukan hanya tingkat nasional tapi secara internasional dia berhasil mendapatkan prestasi-prestasi yang baik. Prestasi ini tentu membawa nama baik keluarga, membawa nama Amarasi, membawa nama Kabupaten Kupang, membawa nama Provinsi Nusa Tenggara Timur, membawa nama Indonesia. Karena itu, Angelus, di tahun 2025, permintaan Angelus untuk apa? Saya mau ketemu Pak Bupati. Bupati yang baru ini? Ya. Gubernur juga? Ya. Ya, inilah permintaan dari Angelus Niti, satu yang dia minta.
dia ingin menjumpai pemimpin daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, bahkan juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur. Seyogyanya permintaan dari anak prestasi ini boleh dapat dikabulkan karena dia telah mengharumkan nama Kabupaten Kupang, nama Provinsi Nusa Tenggara. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Pesan terakhir Angelus buat sahabat-sahabat Angelus, buat adik-adik Angelus, agar mereka juga minimal mendekatkan diri prestasi seperti Angelus. Silahkan. Pesan dari saya, harus semangat belajar, rajin berdoa, dan mendengar nasihat orang tua. Ya, tiga pesan penting yang boleh dia utarakan kepada kita. Semoga ini dapat termotivasi oleh generasi-generasi emas yang ada di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk tetap semangat dan jangan lupa untuk mendengar nasihat orang tua, dan tentu selalu berdoa minta hikmat, kepintaran, agar Tuhan curahkan di dalam benak Angelus, dalam otak pikiran, sehingga raihan-raihan, perlombaan-perlombaan yang ia ikuti, Tuhan boleh kasih hikmat, kasih kepintaran, dan boleh dapat prestasi. Dan terbukti hari ini. Tetap semangat Angelus, tetap semangat, tetap semangat belajar dalam tugas, dalam karya. Tentu sampaikan salam hormat buat Bapak, Mama, saudara semua, juga teman-teman guru di sekolahnya Angelus, dan juga buat teman-teman yang ada di kelas Angelus ya. Ya. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Angelus Niti yang telah begitu banyak mendapatkan berkat prestasi yang ia geluti.